Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semuanya, mari kita lanjutkan kembali pembahasan tajwid kita. Video sebelumnya sudah kita bahas pembagian hukum nun sukun dan tanwin, yaitu yang jumlahnya ada 4. Yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang keempat ikhfa. Dan sekarang kita akan membahas yang pertama atau hukum yang pertama, yaitu hukum idhar. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa jumlah huruf idhar yaitu jumlahnya ada 6 huruf. Yang pertama hamzah, yang kedua ha, yang ketiga kha, yang keempat ain, yang kelima ghin, dan yang keenam ha. Pengertian daripada idhar yaitu bila mana ada nun sukun atau tanwin lalu berhadapan dengan salah satu huruf idhar yang 6 huruf itu, atau di depannya ada salah satu huruf idhar yang 6 itu, maka suara nun sukun dan tanwin tersebut harus dijelaskan. Nah, di sini juga ada keterangan. Jadi pengertian daripada idhar yaitu dibaca jelas dan tidak tidak berdengung ya. Baik, sekarang kita ke contohnya. Yang pertama perhatikan, silakan diperhatikan. Yang pertama huruf idhar hamzah. Contoh yang pertama yaitu tanwin domatain bertemu dengan hamzah. Rasulun amin. Baik, perhatikan. Di atas lam terdapat tanwin domah. Lalu berhadapan dengan salah satu huruf idhar, di sini huruf hamzah yang pertama ya. Nah, maka cara membaca tanwin yang ada di atas lam ini harus dijelaskan. Rasulun amin. Jadi suara jelasnya itu adalah ke huruf N ya, suara N. Rasulun amin. Man amana. Di sini contoh nun sukun ya. Contoh nun sukun bertemu dengan huruf hamzah. Nah, maka suara nun sukun di sini sama harus dijelaskan. Man amana. Yan auna. Dan ini contoh dalam satu kalimat ya. Jadi pertemuan antara nun sukun dengan salah satu huruf idharnya itu adalah dalam satu kalimat. Contohnya yan auna, nun sukun berhadapan dengan huruf hamzah. Maka hukum bacaan di sini atau cara membaca nun sukun di sini harus dijelaskan. Yan auna. Contoh yang kedua yaitu huruf ha. Alimun halim. Perhatikan di atas mim ada tanwin domatain atau tanwin domah lalu berhadapan dengan salah satu huruf idhar yaitu huruf ha. Nah, maka cara membaca tanwin di sini itu harus dijelaskan ya. Alimun halim. Min hadid. Perhatikan ada nun sukun lalu berhadapan dengan salah satu huruf idhar yaitu huruf ha. Nah, maka suara nun sukun di sini harus dijelaskan ya. Min hadid. Wa tanhituna. Nah, ini contoh pertemuan antara nun sukun dengan huruf idharnya itu dalam satu kalimat ya, yaitu kalimat wa tanhituna. Perhatikan di sini terdapat nun sukun lalu berhadapan dengan huruf idhar ha ya. Nah, maka suara nun sukun di sini harus dijelaskan. Wa tanhituna. Contoh yang ketiga yaitu huruf idhar kha. Kalimatin khabithah. Perhatikan di bawah ta marbutah itu ada tanwin kasroh. Tanwin kasroh lalu berhadapan dengan salah satu huruf idhar yaitu huruf kha. Nah, maka suara tanwin di sini harus dijelaskan ya. Kalimatin khabithah min khair. Perhatikan nun sukun berhadapan dengan salah satu huruf idhar yaitu huruf kha.
Nah, maka suara nun sukun di sini harus dijelaskan. Min khair. Selanjutnya wal munkhaniqatu wal munkhaniqah. Di sini pertemuan antara nun sukun dengan huruf idharnya itu dalam satu kata ya, atau satu kalimat, yaitu kalimat wal munkhaniqah. Di sini ada nun sukun lalu berhadapan dengan salah satu huruf idhar yaitu huruf kha. Nah, maka suara nun sukun di sini harus dijelaskan. Wal munkhaniqah. Baik, yang selanjutnya yaitu huruf idhar ain. Contohnya sami'un alim. Perhatikan di atas ain terdapat tanwin domatain atau tanwin doma seperti ini, lalu berhadapan dengan huruf idhar ain. Nah, maka suara tanwin yang ada di atas ain tersebut itu harus dibaca jelas, karena hukumnya adalah idhar. Sami'un alim. Man amila. Nah, ini contoh nun sukun berhadapan dengan salah satu huruf idhar. Perhatikan di sini ada nun sukun lalu berhadapan dengan huruf ain yang merupakan salah satu daripada huruf idhar. Nah, maka cara membaca nun sukun di sini itu harus dijelaskan. Man amila, man amila. Yan'iku bima. Perhatikan, ini adalah contoh pertemuan antara nun sukun dengan huruf idhar dalam satu kalimat, yaitu kalimat yan'iku. Bisa diperhatikan di sini terdapat nun sukun lalu berhadapan dengan salah satu huruf idhar yaitu huruf ain. Nah, maka cara membaca nun sukun di sini itu harus dijelaskan. Contohnya yan'iku bima, yan'iku bima. Selanjutnya yang kelima yaitu huruf ghain atau agin. Contohnya afuwan ghafura. Baik, perhatikan di atas wawu itu ada tanwin fathah. Tanwin fathah lalu berhadapan dengan salah satu huruf idhar. Di sini huruf ghain atau agin. Nah, maka cara membaca tanwin di sini itu harus dijelaskan. Afuwan ghafura. Baik, contoh selanjutnya min ghillin. Perhatikan di sini contoh nun sukun berhadapan dengan salah satu huruf idhar. Min ghillin. Di sini ada nun sukun lalu berhadapan dengan salah satu huruf idhar yaitu huruf ghain. Nah, maka cara membaca nun sukun di sini harus dijelaskan. Min ghillin, min ghillin. Selanjutnya fasayunghiduna. Ini contoh pertemuan antara nun sukun dengan huruf idharnya dalam satu kalimat, yaitu kalimat fasayunghiduna. Bisa diperhatikan di sini terdapat nun sukun lalu berhadapan dengan huruf idhar agin atau ghain ya. Nah, maka cara membaca nun sukun di sini harus dijelaskan. Fasayunghiduna. Selanjutnya yaitu yang keenam adalah huruf H. Contohnya qaumin had. Perhatikan di bawah mim terdapat tanwin kasrotain lalu berhadapan dengan salah satu huruf idhar. Di sini adalah huruf H. Nah, maka cara membaca tanwin yang ada di bawah mim tersebut itu harus dijelaskan. Qaumin had. In hadza. Perhatikan, ini adalah contoh ketika nun sukun berhadapan dengan huruf idhar H. In hadza. Di sini ada nun sukun lalu berhadapan atau di depannya itu ada salah satu daripada huruf idhar. Di sini huruf H.
Nah, maka cara membaca nun sukun tersebut itu harus dijelaskan. In hadza, in hadza, yanhauna. Ini adalah contoh pertemuan antara nun sukun dengan huruf idharnya dalam satu kalimat, yaitu kalimat yanhauna. Di sini ada nun sukun lalu berhadapan dengan salah satu huruf idhar, yaitu huruf ha ya di sini. Nah, maka cara membaca nun sukun tersebut itu harus dijelaskan. Yanhauna, seperti itu. Nah, baik, jadi kesimpulannya, keterangan daripada idhar yaitu bila mana ada nun sukun atau tanwin lalu berhadapan dengan salah satu huruf idhar yang 6 huruf ini, atau di depannya ada salah satu huruf idhar yang 6 ini. Nah, maka cara membaca nun sukun dan tanwin tersebut itu harus dijelaskan. Jadi sesuai namanya, yaitu idhar. Pengertian daripada idhar adalah jelas. Jadi yang harus dijelaskan itu adalah suara nun sukun dan tanwinnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.